Dengar inilah warta Kepton pagi hari ini, Jumat tanggal 21 November 2025 bersama saya, Bo Suda. Kita ke berita yang pertama, KPH Unit 5 Wakonti minta masyarakat hentikan aktivitas penebangan dan pembakaran hutan di hutan pinus Kecamatan Sorowolyo karena telah menyerobot dalam kawasan hutan negara. Terkait hal ini, Herul Mulku melaporkan. Yang di separuh itu ada kawasan, itu yang kita suruh berhentikan. Nah, hari ini katanya sudah mulai lagi, masuknya lagi, alasan lagi, putusan MK lagi nih mereka. KPH Unit 5 Wakonti, Kota Bau-Bau meminta masyarakat menghentikan seluruh aktivitas penebangan dan pembakaran hutan pinus di wilayah Kecamatan Sorowolyo menyusul temuan kegiatan ilegal di beberapa titik yang sebagian masuk kawasan hutan negara. Tindakan tersebut dinilai melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada area yang rawan longsor. Kepala KPH Unit 5 Wakonti Rahmat Salim menjelaskan bahwa lokasi yang belakangan viral, khususnya di jalur Kelurahan Gonda dan Bugi, Kecamatan Sorowolyo, terdiri dari campuran kawasan hutan negara dan APL. Rahmat menyebutkan sebagian besar masyarakat keliru menganggap semua area tersebut adalah APL sehingga bebas dikelola. Jadi di sekitar Gonda yang mau masuk Gonda, Bugi sana ke Gonda itu, yang lubang itu separuh ada kawasan, di belakangnya itu ada APL. Nah, itu yang agak masyarakat mungkin dia menganggap bahwa itu semuanya APL. Yang di separuh itu ada kawasan, itu yang kita suruh berhentikan. Nah, hari ini katanya sudah mulai lagi, masuknya lagi, alasan lagi, putusan MK lagi nih mereka. Ia menambahkan beberapa pihak mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah adat, namun hingga kini belum ada dasar legal yang memenuhi syarat pengakuan hutan adat tersebut. Rahmat menegaskan bahwa klaim adat harus melalui prosedur resmi, mulai dari pengesahan lembaga adat oleh DPRD hingga penetapan oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu, Rahmat menyoroti adanya praktek penebangan pinus yang kemudian dijual, termasuk dugaan kerjasama antara pemilik lahan dan pihak lain untuk mengambil kayu maupun material batu. Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar aturan sebab tanaman pinus di area tersebut merupakan tanaman negara hasil program penanaman sejak era 1980-an. Itu kita belum tahu di sana APL-nya ini sudah bersertifikat atau belum. Yang jelas masyarakat Bugi sering dia komplain di sana bahwa di sana itu dikelola adat atau apa semua. Hanya sampai hari ini kan belum ada buktinya. Itu sebenarnya yang kita tunggu dari, jangan hanya mengklaim tapi bukti-bukti yang disampaikan itu tidak berdasar istilahnya. KPH bersama Camat Sorowolyo dan kepolisian dijadwalkan kembali turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada alat berat ataupun pembukaan lahan baru yang mendekati kawasan hutan. Rahmat menyebut pihaknya mengedepankan edukasi sebelum penegakan hukum, namun tidak akan ragu bertindak tegas jika masyarakat tetap melawan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Saudara, menjelang akhir November 2025, sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami penurunan harga, salah satunya yaitu beras premium. Selain beras, bawang bombay dan juga bawang merah juga ikut turun dengan persentase 3 hingga 11% dibanding harga pekan lalu. Adapun beras premium merek 788 anak beruang, Sulawesi dan juga karing-karing mengalami penurunan harga mulai 0,8 hingga 1,6%. Penurunan harga terjadi di 2 pekan berturut-turut. Pekan lalu persentase penurunannya 0,4 hingga 1,8%. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdaging Kota Bau-Bau yaitu Laude Ali Hasan mengatakan penurunan harga beras terjadi karena ketersediaan di pasar melimpah dan adanya penurunan harga di tingkat distributor. Menurutnya pasokan beras melimpah berkat suplai dari daerah penghasil seperti Sulawesi Selatan dan juga petani lokal. Berdasarkan pantauan harga dan juga barang strategis lainnya oleh Dinas Perdagangan Bau-Bau, harga beras 788 kini dibanderol Rp16.000 per kilogramnya, anak beruang Rp15.800 per kilogram, dan juga beras Sulawesi dan karing-karing Rp14.535 per kilogramnya. Sementara bawang merah mengalami penurunan menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang bombay Rp41.600 per kilogramnya. Sebaliknya harga sayuran jenis kol naik 20% dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogramnya, dan kentang naik 4,7% menjadi Rp22.000
Rp300 per kilogramnya. Adapun komoditas lain terpantau stabil seperti gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak kita kemasan bantal Rp16.000 per liter, daging sapi Rp150.000 per kilogramnya, ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor, dan telur ayam Rp62.000 per rak ukuran jumbo. Nah, pendengar, di Perdaging Bau-Bau juga terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional guna juga memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang Natal dan akhir tahun. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita berikutnya. Kebun Dapur Ibu Kelurahan BWI Kota Bau-Bau menjadi kedai terintegrasi lengkap dengan tanaman bermanfaat dan dilengkapi fasilitas pojok baca. Program kedai Kelurahan BWI telah menjadi percontohan karena hasil tanamannya sudah dipasarkan hingga ke swalayan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani bersama Lurah BWI, Waode Nurhayati. Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Lurah Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Ibu Waode Nurhayati. Kita akan membahas singkat seputar kebun dapur ibu atau kedai terintegrasi lengkap dengan segala tanaman bermanfaat, juga fasilitas pojok baca bagi anak-anak. Kedai di kelurahan ini telah menjadi percontohan karena hasilnya juga dipasarkan hingga ke swalayan. Kedainya cukup menarik, Bu, terintegrasi dan cukup lengkap dengan pojok baca. Bisa dijelaskan, Bu, ini apa namanya, untuk keberadaan ini seperti apa program pengelolaan di masyarakat, keterlibatan masyarakat, Bu? Oke. Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat. Terintegrasi sendiri kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi di sini yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini, makanya perkembangannya bisa sebagus ini. Kemudian saya juga punya warga yang memang pensiunan penyuluh, yang kemudian beliaulah yang kemudian mengembangkan ini dan mengedukasi ibu-ibu, yang ibu-ibunya juga semangat, sehingga saya juga selaku lurah jadi memikirkan lebih banyak lagi inovasi. Kemudian kenapa kami harus juga dengan pojok literasi, karena kami ingin mengajak anak-anak yang kan memang di sekitar kawasan ini ada dua sekolah, satu SD Pala 3, satunya TK Negeri Pembina, TK Negeri Abdi Praja. Kemudian kami buat ini semenarik supaya anak-anak tertarik untuk belajar tentang pertanian, peternakan, kemudian pengolahan sampah, biar kalau mereka menghasilkan apa, dia bisa tahu, oh ini masih bisa dijadikan media tanam, bisa dijadikan kompos. Kemudian juga kami barusan juga membuat kolam sederhana, ya rencana juga kan sekarang ini masih peternakannya bebek ya, mungkin ke depan bisa dikembangkan lele atau apa. Baik. Kemudian, Bu, untuk pengelolaan kedai ini sendiri seperti apa, Bu? Kalau untuk pengelolaan kedai sendiri ya memang kami berkelanjutan ya, atau rutinitas, karena di sini hari-hari, Bu. Jadi biasa kami sama beberapa yang lagi tidak sibuk, jadi biasa suka main ke sini. Jadi apalagi misalnya lagi nanam, mungkin sudah ada mau panen, ibu-ibu ini ada yang mau panen, datang panen. Ibu-ibu ini kita membersihkan, Kemudian, Bu, kita mau bikin ini itu, mereka datang. Nah, itulah. Hasilnya dijual atau gimana, Bu? Nah, hasilnya ini dijual. Jadi memang kami untuk peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya. Jadi telur mentahnya itu udah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai kami, sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Yang telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga udah dipasarkan ke Pelni, bahkan udah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi udah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri sudah sama daun sup itu udah disuplai pakai lipo, dikomersilkan. Oke, baik. Tadi juga ada tanaman yang menarik, Bu, obat diabetes begitu. Iya, ada toga juga di sini ya. Benar, kan akhir-akhir ini orang lagi banyak khawatir tentang gula ya. Kemudian kami coba melihat potensi itu, ternyata ada namanya daun insulin yang kemudian sama kelompok kami itu coba dikeringkan, dibuat menjadi tanaman teh. Itu pun juga udah dalam proses sertifikat halal sesuai NIB. Harapannya ya supaya bisa membantu juga orang-orang yang punya penyakit gula dan tidak susah lagi untuk mencari produk ini. Bahkan di awal-awal kami masih persilakan ambil gratis, gratis. Tapi kemudian sekarang sudah diolah menjadi teh, jadi sudah dikomersilkan. Oke, siap. Terima kasih. Demikian wawancara kami bersama Bu Lurah BWI Kota Bau-Bau, Ibu Nurhayati.
Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan mengumumkan hasil penilaian administrasi, rekam jejak, makalah, dan wawancara melalui pengumuman resmi panitia tertanggal 18 November 2025. Pada tahapan penilaian administrasi atau rekam jejak dengan bobot 20%, peserta dengan nilai tertinggi adalah Safarudin, Laode Hairudin, Laode Darussalam, dan juga Laode Firman Hamzah yang juga masing-masing memperoleh nilai 85. Peserta lainnya juga memperoleh nilai bervariasi antara 65 hingga 80. Untuk penilaian makalah yang juga berbobot 20%, nilai tertinggi diraih oleh Laode Harwanto dengan nilai 91,20, disusul Laode Firman Hamzah 87 dan Laode Hairudin 86,80. Peserta lainnya memperoleh nilai antara 79 hingga 82,80. Sementara pada penilaian wawancara dengan bobot 35%, Laode Harwanto kembali menempati posisi tertinggi dengan nilai 92,40, diikuti Laode Firman Hamzah 87,80 dan Laode Hairudin 87,60. Nilai peserta lainnya berada pada rentang 79 dan 20 hingga 83,20. Adapun hasil rekapitulasi seluruh tahapan seleksi ini disampaikan panitia seleksi untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, sebelum kita akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPH Unit 5 Wakonti minta masyarakat hentikan aktivitas penebangan dan pembakaran hutan pinus di Kecamatan Sorowolio karena telah menyerobot dalam kawasan hutan negara. Program Kebun Dapur Ibu atau Kedai di Kelurahan BWI Kota Bau-Bau menjadi kedai terintegrasi lengkap dengan tanaman bermanfaat dan juga dilengkapi fasilitas pojok baca. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.